Dan saya ucapkan selamat datang buat para peserta. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 1 jam, di mana seluruh materi akan diberikan oleh kami, Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Sebelum mulai, afraid that the whole session will be in Indonesian. But if you have any questions related to the topic, you can directly answer to some of our fellows from OpenStreetMap Indonesia. The fellow in OSM Indonesia is the one who have a co-host name, so you can see the list of the participants. So you can directly ask to them if you have any questions. Hope that will answer you, Manu. So teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengisi dulu beberapa survei kecil-kecilan sih dari OSM Indonesia. Teman-teman bisa mengunjungi link yang diberikan oleh teman-teman kami di sini. Itu ada di layar juga, atau bisa di chat, langsung klik di ahaslides.com /POI web. Di situ teman-teman minta tolong untuk mengisi teman-teman sedang ada di mana saat ini. Apakah di Jakarta, Depok, Tangsel, Bangkok, Afrika, atau luar negeri. Silahkan diisi dengan jujur. Kalau nggak jujur juga nggak apa-apa sih sebetulnya, karena kita juga nggak tahu ya. Tapi ini sebagai survei aja. Di mana sih para peserta webinar kami hari ini itu berada gitu. Apakah kami cukup menjangkau seluruh negara atau masih Jawa sentrik aja? Itu sih yang pengen kami tahu sebetulnya. Webinar ini sifatnya santai, jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan atau tunjuk tangan maksudnya. Bukan angkat tangan karena kita bukan polisi, jadi tunjuk tangan saja, atau bisa langsung chat ke Zoom ini untuk publik ataupun ke spesifik individu yang ingin ditanyakan seperti itu. Untuk ketentuan dari webinar sendiri, sebetulnya nanti kita juga akan ada beberapa sesi tanya jawab. Tapi kami akan mencoba mendeliver seluruh materi terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab seperti itu. Dan kalau memang di tengah-tengah ada pertanyaan yang tidak bisa ditahan lagi, ya tadi saya bilang bisa langsung chat atau langsung spesifik ke orang tertentu untuk ditanyakan. Sembari menunggu teman-teman yang lain, kita buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Saya Hari dari OSM Indonesia. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Kemudian sebelum kita mulai acara, ini ada sedikit survei kecil-kecilan. Teman-teman bisa klik di link yang telah diberikan. Di situ pertanyaan yang pertama, teman-teman tolong sebutkan saat ini teman-teman berada di mana dalam mengikuti webinar kami. Gitu. Karena kita ingin tahu sih sebarannya ada di mana. Di sini yang saya lihat sudah ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di tadi Samarinda kayaknya ada ya. Ada di Kalimantan juga berarti ya. Ada yang di Mars juga ya. Jadi memang enggak internasional, bahkan intergalaksi kayaknya kita di webinar kali ini. Enggak masalah, enggak apa-apa. Karena jawab bohong pun kami nggak akan tahu. Ini masalah teman-teman dan Tuhan yang mengetahui. Cuman nggak apa-apa, karena kita hanya mau survei, mengandalkan jawaban teman-teman, ya nggak masalah. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Terima kasih, perkenalkan saya Hari dari OpenStreetMap Indonesia. Teman-teman yang baru bergabung bisa mengunjungi link yang ada di layar, itu ahaslides.POI web 1. Di situ kita mau melakukan survei kecil-kecilan tentang lokasi teman-teman saat ini ketika mengikuti webinar hari ini. Seperti itu, tolong diisi di mana biar kami tahu sebarannya.
biasa karena kita kebanyakan latar belakang dari pemetaan, jadi kita suka tuh kepo-kepo soal lokasi, sebaran, pola, distribusi. Nah itu biasanya sih kita pengen bikin kayak gitu. Terima kasih. Mungkin sembari nanti masih ada teman-teman yang akan bergabung, mungkin kita bisa next ke ini ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah teman-teman peserta webinar hari ini sudah memiliki akun OpenStreetMap atau belum? Jawabannya tidak bisa se-fleksibel tadi ya, bisa Mars atau di mana, tapi ini ada pilihan ya atau tidak. Jadi kita pengen tahu aja apakah teman-teman yang datang di webinar hari ini memang sudah punya bayangan soal OpenStreetMap, artinya sudah tahu lah dengan bukti sudah punya akun, atau memang belum sama sekali dan justru dari webinar ini pengen tahu lebih lanjut soal OpenStreetMap dan teman-temannya. Lagi survei ini mengandalkan kejujuran, jadi mau bohong atau tidak saya nggak bisa menebak, tapi ya silahkan diisi saja. Selamat datang semua teman-teman yang yang baru bergabung. Di sini kita ada survei kecil-kecilan. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa langsung klik mengunjungi link ahaslides.com/POI web 1. Di situ kita ada survei kecil-kecilan. Di mana kita ingin tahu yang pertama tadi lokasi teman-teman saat ini di mana, dan yang kedua ini pertanyaannya apakah teman-teman sudah punya akun OSM atau belum. Dari responder yang sudah menjawab sih kurang lebih 42 orang, 43 sekarang, 29 jawab ya, 14 belum. Jadi kalau memang semua jujur ya, ini sih kayaknya 3/4-nya sudah punya dan 1/4-nya belum. Nah, nggak apa-apa, memang nggak semua orang harus tahu OSM. OpenStreetMap nggak terlalu sespesial itu, makanya kita harus sudah punya sebelum datang webinar ini, enggak. Memang justru kami tahun ini dari OpenStreetMap Indonesia memang ada inisiatif untuk lebih memperkenalkan OpenStreetMap kepada khalayak ramai gitu loh ceritanya. Jadi biar manfaatnya tuh bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Walaupun di beberapa peserta juga ada beberapa teman-teman yang saya lihat sangat expert, cuma ada juga yang belum sih. Di sini kita santai saja, kita kalau memang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung angkat tangan dulu, tunjuk tangan, kemudian bisa langsung kasih pertanyaan. Buat teman-teman yang belum tahu tema dari webinar hari ini, siapa tahu tiba-tiba aja muncul gitu ya, lihat link Zoom terus tiba-tiba ngeklik tapi nggak tahu ini apa gitu ya. Saya mau ngasih tahu aja nih informasi bahwasanya webinar ini adalah tentang pemanfaatan artificial intelligence atau biasa kita sebut AI dalam pemetaan, khususnya pemetaan OpenStreetMap. Itu adalah tema webinar kita di hari ini. Itu jadi buat teman-teman yang belum ngeh ini soal apa, tadi saya bilang tiba-tiba nemu link Zoom, klik iseng-iseng terus masuk, wah ini apa ya? Nah, daripada bingung, saya kasih tahu ini soal pemanfaatan AI di pemetaan, seperti itu teman ya. Mungkin sekitar 2 menit lagi ya kita akan mulai materinya. Dari pemateri akan menyampaikan, bukan dari saya, karena saya juga sebetulnya ingin belajar gitu, apa sih ini AI gitu, artificial intelligence ini atau yang biasa kita sebut kecerdasan buatan itu apa gitu. Apakah dia cukup cerdas, ikut kuis cerdas cermat atau bagaimana, saya juga nggak tahu AI kayak gini. Nah, di sini ada 2 orang pemateri yang sudah lebih kompeten dibandingkan diri saya dalam menyampaikan materi ini, yaitu ada Mbak Fadlila Ananing Tias dan Rizky Dwi Ayanti atau biasa disebut dengan Kiki. Jadi di sini ada Mbak Tias dan Mbak Kiki yang akan menyampaikan. Dan mereka keduanya itu berasal dari komunitas OpenStreetMap Indonesia juga.
seperti itu. Dan saat ini memang keduanya saat ini sedang melakukan pemetaan juga yang terkait pemanfaatan AI tersebut di OpenStreetMap. Jadi cukup kompeten dalam menyampaikan materi dibandingkan diri saya gitu, dan kita harapkan hari ini bisa lebih bermanfaat untuk kita ke depannya ya teman-teman. Saya rasa udah cukup banyak nih yang merespon. Nanti teman-teman dari POI yang lain akan tetap melakukan sebarkan link ini. Tetapi kayaknya kita karena sudah 2 menit, kayaknya kita bisa mulai saja. Saya mau nanya dulu nih ke narasumber, apakah sudah siap? Karena kalau belum siap, ya saya dosa gitu kan, masa orang belum siap dikasih suruh ngomong. Apakah Mbak Tias dan Mbak Kiki sudah siap? Oke, siap. Sudah siap. Tias siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, waktu dan tempat saya berikan, saya persilahkan, dan buat teman-teman selamat mengikuti webinar kali ini. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki dari komunitas perkumpulan OpenStreetMap Indonesia. Hari ini akan membahas mengenai Map with AI yang kita lakukan di kegiatan ini. Di hari ini beberapa topik pembahasan akan kita angkat, yaitu bagaimana konsep dasar dari artificial intelligence ini, kemudian bagaimana penggunaan si AI dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita juga akan mengulik bagaimana AI dalam pemetaan dan implementasi dari artificial intelligence dalam pemetaan di OpenStreetMap. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang berada di era digital, yaitu di abad ke-21 ini sebagai revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, kemudian dan internet saling mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 ini hadir setelah sebelumnya di revolusi 3.0, di mana komputer hadir dan dinilai sebagai disruptif atau dapat menciptakan peluang pasar baru. Dan seperti kita tahu bahwa kesiapan Indonesia saat ini untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini ada di peringkat 45 dunia dan peringkat 4 ASEAN setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Ketika mengetahui tentang AI ini atau kecerdasan buatan ini, banyak orang langsung membayangkan AI itu adalah robot gitu. Tetapi sebenarnya konsep AI lebih kompleks dari sekedar robot, karena AI mencakup lebih dari sekedar mesin buatan gitu. Jadi artificial intelligence merupakan mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia, di mana istilah ini terdiri dari 2 kata, yaitu artificial atau buatan dan intelligent atau kecerdasan. Pertama, sedikit lebih mendalam mengenai 2 kata ini, bahwa artificial atau buatan digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bertentangan dengan alam. Kecerdasan adalah istilah yang lebih kompleks yang mencakup beberapa tugas kognitif yang berbeda dan spesifik, seperti belajar, penalaran, pemecahan masalah, persepsi, dan pemahaman bahasa. Jadi artificial intelligence dilakukan oleh mesin dan komputer yang dirancang khusus untuk membantu untuk mampu
belajar mengenai pengalaman, meniru perilaku manusia, dan menjalankan tugas-tugas manusia dengan cara memahami, mengamati, mempelajari lingkungan sekitar, serta bertindak berdasarkan apa yang dilakukan. Kemudian ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contohnya penerapan beragam seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, recommendation engine, dan self-driving and parking vehicle. Sekilas bahwa teknologi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan hanya muncul pada film-film fiksi ilmiah. Namun, aplikasi kecerdasan buatan tidak disadari sebagai kecerdasan buatan karena kita cenderung sering menganggap bahwa kecerdasan buatan hanya sebagai robot yang melakukan kegiatan simpel, tetapi sebenarnya kecerdasan buatan telah ada hampir di setiap kegiatan kita sehari-hari. Seperti contohnya fitur fingerprint yang saat ini sudah banyak diadopsi oleh berbagai sektor pekerjaan untuk sebagai sarana absensi dan dengan mendeteksi pola garisan pada jari gitu. Kemudian fingerprint juga sudah menjamah di teknologi yang ada di HP kita sebagai salah satu fitur proteksi terhadap perangkat dan lain sebagainya yang menggunakan fitur fingerprint ini. Kemudian ada juga aplikasi HP yang memantau kegiatan kita, khususnya aktivitas kebugaran, untuk mengetahui berapa jumlah step atau langkah kita sehari, berapa kalori, dan jarak yang kita lakukan sehari-hari dengan menggunakan handphone. Kemudian travel map juga sangat common digunakan oleh kita untuk mengetahui di mana lokasi suatu tempat. Kemudian kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, kita juga pasti menggunakan maps untuk mengarah ke tempat itu. Kemudian ada juga fitur face recognizing yang juga digunakan kebanyakan handphone untuk sebagai sarana proteksi dari perangkat tersebut. Kemudian Spotify juga merekomendasikan lagu-lagu yang sering kita dengarkan sebagai rekomendasi untuk musik-musik yang akan kita dengarkan selanjutnya gitu. Kemudian ada juga teknologi Siri dan Google Assistant sebagai fitur personal assistant yang sangat membantu teman-teman kita yang disabilitas, khususnya untuk tetap menikmati teknologi. Dan banyak lagi e-commerce yang sangat mengandalkan AI sebagai algoritma big data untuk bisnis mereka. Kemudian dan saat ini AI juga sudah masuk ke dalam ranah pemetaan gitu, di mana seperti yang pernah kita temui di perangkat handphone, AI juga digunakan untuk menemukan keberadaan suatu tempat, kemudian mencari sebaran lokasi seperti SPBU, rest area, dan lain sebagainya, kemudian mengetahui di mana saja tempat-tempat perdagangan, kemudian AI juga bisa digunakan untuk membuat undangan online sebagai sarana untuk travel recommendation, kemudian AI juga bisa digunakan untuk mendeteksi lokasi bencana, kemudian kegiatan apa yang ada di lokasi bencana tersebut, kemudian AI di dalam pemetaan juga banyak digunakan untuk wadah untuk melamar pekerjaan, dan kira-kira 140 kegiatan lainnya dalam pemetaan yang menggunakan AI sebagai fungsi dari peta itu. Kemudian pada saat ini
Facebook telah menjalankan proyek untuk melakukan penelusuran jalan dengan bantuan AI dalam OpenStreetMap. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 2017 dan telah mencakup negara Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, India, dan Tanzania. Sebelumnya di tahun 2016, Facebook mulai meneliti bagaimana algoritma machine learning dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja pemetaan. Yang disebutkan di State of the Map 2016 bahwa Facebook membagikan hasil awal tentang bagaimana seseorang dapat menggunakan AI untuk teknik pemetaan baru, seperti model jaringan saraf yang canggih untuk mendeteksi jalan dari citra satelit. Nah, kemudian di 2017, tim awalnya memetakan di Thailand dan Indonesia menggunakan internal fork ID yang dirancang untuk bekerja dengan data AI. Dan di 2019, versi ini telah disempurnakan lebih lanjut dan tersedia untuk umum untuk membantu pemetaan yang dibantu AI di seluruh dunia sebagai Rapid ini. Kemudian di awal 2020, Rapid ini juga sudah menjangkau ke JOSM. Jadi kita bisa memetakan melalui JOSM dengan menampilkan data AI di plugin Map with AI yang sudah tersedia di JOSM dan sudah bisa digunakan saat ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk berkolaborasi antara komunitas OpenStreetMap untuk membuat data jalan yang lebih berkualitas, divalidasi oleh pembuat peta dan pembuat peta atau human yang sudah terlatih, dan komunitas OSM lokal sebagai kontrol dari data AI ini. Kemudian Rapid adalah versi yang sudah termodifikasi dari alat pengeditan OSM sebelumnya. ID editor yang dikembangkan oleh Facebook sebagai cara untuk menambah atau mengedit fitur peta yang dihasilkan dengan prediksi AI. Kemudian Rapid awalnya ini dirancang sebagai alat untuk menambah jalan dan kemudian digunakan untuk menambah bangunan juga. Rapid juga menyertakan pemeriksaan validasi selain pemeriksaan dalam ID ini untuk mendeteksi potensi kesalahan. Kemudian Rapid ini menyarankan fitur-fitur yang memungkinkan pembuat peta atau human memutuskan fitur mana yang akan ditambahkan ke peta. Gitu. Kemudian si fitur ini disarankan ditampilkan dengan warna magenta. Jadi AI ini akan ditampilkan dengan warna magenta untuk membedakan dengan fitur peta lainnya. Kemudian pembuat peta dapat memilih fitur yang disarankan dengan klik gunakan fitur ini atau shortcut A dalam Rapid untuk menambahkan ke peta. Maka data AI akan otomatis terbaca sebagai jalan yang kira-kira sesuai dengan fungsinya. Dan produk data AI ini sama seperti fitur digital lainnya. Dia punya geometri dan tagging tagging di dalam AI ini bisa dimodifikasi kemudian diunggah ke OSM. Nah, kesalahan atau false representation dari data ini dimutakhirkan dengan fungsi manusia untuk memvalidasi data, sehingga dalam proses ini Rapid menyatukan teknologi AI dan kecerdasan manusia sebagai suatu kesatuan proses untuk meminimalkan potensi error dan tetap menjaga kualitas data, sehingga akhirnya ditampilkan data peta yang sempurna. Kemudian Rapid menggabungkan fitur jalan yang dihasilkan melalui proses AI ini. Proses ini dikembangkan oleh Facebook menggunakan model jaringan dan citra maksar untuk memprediksi fitur jalan. Jadi hanya fitur yang diterima oleh pembuat peta yang akan diunggah ke OSM. Jadi saat ini jalan tersebut sudah tersedia di sebagian besar wilayah di dunia gitu. Jadi pengguna atau user dapat mengajukan
permintaan fitur jalan yang akan dibuat di wilayah baru atau perbaharuan data. Hal ini dikarenakan tidak semua tasking bisa dikerjakan menggunakan Rapid Editor. Jadi misalnya kalau kita mau mengedit suatu wilayah baru atau memunculkan data AI di suatu wilayah baru, kita bisa minta ke tasking manager untuk memunculkan data tersebut. Gitu. Kemudian proses lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Tias, silahkan. Halo, nama saya Tias. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Kiki tadi. Nah, di sini ada proses bagaimana machine learning bisa tampil di Rapid. Nah, pertama, sebelum memetakan negara baru tuh Facebook biasanya mencoba berkomunikasi dengan komunitas lokal. Nah, mereka itu bertanya bagaimana metode highway tagging yang akan digunakan dan memastikan bakal sejalan dengan hierarki jalan yang digunakan di negara tersebut. Nah, apa itu hierarki jalan? Hierarki jalan itu adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan atau berdasarkan administrasi pemerintahan. Kayak misalnya di Indonesia itu, kan kalau kita sering dengar kalau berdasarkan fungsi jalan, itu ada jalan arteri, ada jalan kolektor, ada jalan lokal, sama ada jalan lingkungan. Kalau berdasarkan administrasi pemerintahan tuh ada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, lalu ada jalan desa juga. Nah, lalu mereka menggunakan juga digital globe imagery sebagai citra satelit tempat AI tersebut dijalankan, jadi sebagai base imagery-nya. Lalu dengan machine learning model yang sudah dilatih dari waktu ke waktu. Nah, dari semua itu akan menghasilkan layer of road prediction, yaitu layer prediksi jalan yang berupa prediksi pixel mentahnya. Nah, hasil tersebut akan dijalankan dengan metode heuristik yang sering digunakan untuk sistem AI dan mengolahnya menjadi data vektor sehingga lebih suitable untuk menjadi database. Dan akhirnya akan dilakukan penggabungan apa yang ada di OSM dengan hasil jaringan jalan yang ditemukan oleh machine learning. Nah, ini nanti maka bisa mulai dilakukan human editing di Rapid. Nah, ketika kita mulai human editing di Rapid, itu kita bisa submit datanya langsung ke OSM dan langsung ada hasilnya juga, langsung ketika kita upload tidak bakal ada jeda waktu yang banyak, langsung terupload juga di OpenStreetMap. Nah, mungkin masih pada bingung kali ya sama proses lebih jelasnya bagaimana machine learning itu bisa ada di Rapid. Nah, yuk kita next slide berikutnya untuk lebih jelasnya. Oke, bisa minta tolong di next slide. Apakah layarnya sudah berkembang? Tes. Halo Ki, ya. Maaf ya teman-teman yang habis proses tadi Ki, tolong. Nah, sebelumnya Ki, yang gambar citra satelit. Nah, bisa dilihat yang di sebelah kiri adalah citra satelit digital globe, dan yang sebelah kanan itu adalah hasil prediksi jalan. Terutama yang berwarna putih itu adalah hasil prediksi jalan. Nah, yang berwarna kuning itu adalah
perkiraan prediksi bangunan. Lalu, mendalami dari hasil tersebut, mereka hanya akan mengambil data berwarna putih, yaitu data jalannya, dan mengolah sesuai menjadi standar kualitas Facebook. Next. Nah, ini adalah hasil jalannya. Yang garis warna hitam itu adalah hasil jalan. Lalu next lagi. Nah, di sini akan benar-benar dibuang sejalan yang tidak jelas atau yang tidak sesuai, karena untuk meminimalisir false positif, karena standar kualitas yang digunakan oleh Facebook sangat tinggi. Lalu next. Mereka akan mengambil segmen-segmen data jalan tersebut, lalu menggabungkan, lalu dikoneksikan dan memangkas jalan-jalan kecil seperti jalan yang seperti rambut halus itu nanti akan hilang semuanya ketika sudah selesai. Next. Nah, ini bisa dilihat jalan-jalan kecil yang seperti rambut halus tadi sebelumnya kan masih ada, sekarang udah nggak ada, itu sudah dihilangkan semua untuk meminimalisir false positif. Apakah itu false positif? Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, yang terakhir akan format OS. Nah, ini dia yang bakal masuk ke Halo, Mbak Tias, nggak ada suaranya. Ini ada. Halo, udah ada. Udah ada. Nah, ini adalah penyedia layanan AI dalam hal pemetaan ya. Sejauh ini baru ada 3, yaitu ada Microsoft, tapi Microsoft itu hanya menyediakan, jadi rapidnya itu nanti berupa digitasi bangunan gitu, seperti poligon. Dan cakupan daerahnya hanya USA, Kanada, Tanzania, dan Uganda. Tapi sudah tersedia juga di Rapid. Lalu ada juga Esri, itu mereka objeknya bangunan dan alamat. Adanya juga cakupannya hanya di beberapa negara bagian USA, tapi ada juga udahan di Rapid. Nah, yang terakhir ini Facebook, mereka memetakan objek jalan dan cakupannya global dan tersedia di Rapid, lalu sudah tersedia juga plugin Rapid AI di JOSM. Selanjutnya, ini adalah mapping comparison. Jadi yang pertama ini adalah video bagaimana memetakannya satu persatu, digitasi satu persatu, dan diklasifikasikan apakah itu residential road, apakah itu track ataukah unclassified, seperti itu. Nah, itu udah hampir 1 menit lebih, hampir 2 menit. Nah, mereka menghabiskan waktu sekitar 2 menit menggunakan AD Editor. Sedangkan ini menggunakan Rapid, bisa dilihat garis berwarna magenta. Garis berwarna magenta itu adalah hasil mesin learning. Kita bisa mengubahnya menjadi jalan yang terdigitasi dengan mengklik huruf A, lalu di-save, dan akan otomatis terupdate di OSM. Bisa dilihat bahwa mapping comparison-nya cukup jauh ya. Kalau pakai
ID editor 2 menit, kalau pakai Rapid itu bisa hanya 45 detik. Nah, ini adalah progres pemetaan di Indonesia menggunakan Rapid. Ini adalah proyek dari Facebook bekerja sama dengan kami, komunitas lokal, untuk memetakan Indonesia yang dilakukan dari 4 Mei 2018 dan berakhir di 31 Agustus 2019. Insya Allah Indonesia sudah terpetakan sekitar 99%. Nah, proses representasi data AI pada Rapid. Jadi saya akan menjelaskan gimana menggunakan Rapid. Yang pertama, tentunya kita akan memilih tasking manager yang akan kita kerjakan. Kita bisa pilih grid yang akan kita kerjakan. Lalu kita bisa klik prediksi machine learning yang warna garis magenta tadi dan diselect menggunakan shortcut huruf A di keyboard. Nah, nanti akan secara otomatis menambahkan indikasi jalan di peta. Tipe highway-nya juga akan terprediksi seperti kalian tadi lihat di contoh mapping comparison. Otomatis dia sudah ada datanya bahwa itu residential road. Lalu ketika sudah, misalnya di kotak grid tersebut sudah kita petakan, kita bisa melakukan editing dengan lebih jauh, yaitu kita bisa print, merge, dan connect. Mungkin kita menjadikan jalan yang satu segmen atau mengkonekkan jalan yang belum terhubung. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan validation check, yaitu cek validasi untuk memastikan integritas data. Seperti biasanya itu ada kesalahan seperti short road checks, itu yang digambar sebelah kanan ada jalan sangat kecil yang lebihan gitu biasanya dari ML tuh kadang sering kita jumpai. Lalu ada disconnected road, bisa jadi disconnected road itu karena grid atas atau samping atau bawahnya itu belum terpetakan, jadi jalan itu seperti tidak dikoreksi dengan jalan manapun, jadi kayak dia jalan sendiri gitu. Lalu ada external snare connection, itu biasanya terlalu banyak nodes titik-titik itu di dalam satu segmen jalan, jadi perlu kita sederhanakan. Nah, lalu itu udah hebat kan dalam menemukan dan membuat jalan, tetapi belum sempurna. Maka dari itu kita masih perlu validasi dari manusia, yaitu fixes requiring judgment. Biasanya yang sering ada itu false positive. Nah, false positive yang saya jelaskan di depan itu, yang saya sebutkan di depan itu maksudnya contohnya machine learning itu membaca air sungai itu sebagai jalan, atau bisa juga pematang sawah dianggap sebagai jalan. Jadi kita perlu mengkoreksinya lebih lanjut. Lalu ada juga false connection. False connection itu terjadi karena data existing tidak sinkron dengan data machine learning. Misalnya mapper sebelumnya yang memetakan yang data existing itu menggunakan alternatif citra lain, bukan seperti digital globe yang digunakan ML-nya gitu. Jadi bisa terjadi pergeseran yang cukup jauh, dan itu bisa bikin machine learning-nya terdapat ketidakcocokan koneksi antara jalan machine learning dengan jalan existing. Lalu ada juga incorrect junction configuration. Itu ada gambar yang di bawah itu, kanan dan kiri. Nah, yang kiri yang masih warna magenta itu bisa dilihat itu sebenarnya harusnya ada 2/3, cuman bergeser sedikit saja gitu kan. Tapi yang di warna magenta itu mereka dipaksakan menjadi satu segmen karena sangat berdekatan. Nah, seharusnya diperbaiki seperti gambar di sebelah kanan, menjadi ada 2/3 seperti itu. Nanti kalau sudah semua dicek Rapid-nya, baru kita bisa save data dan otomatis terupload di OpenStreetMap. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja Rapid.
Kalau ada teman-teman yang juga ikut mencoba juga bisa, tapi saya akan mencontohkan dengan tasking yang akses terbatas yang dengan Facebook karena kita punya proyek khusus dengan untuk prioritas negara tertentu. Jadi saya akan mencontohkan di tempat yang lebih kompleks. Sedangkan karena di Indonesia sudah hampir semua terpetakan, jadi sangat jarang bisa ditemukan mesin learning-nya. Jadi saya akan mencoba mencontohkan di negara lain. Nah, ini adalah tasking manager dari Facebook untuk akses terbatas untuk proyek kita sedang mengerjakan Vietnam. Nah, misalnya ini adalah tampilan taskingnya. Nah, kita bisa pilih nih grid mana yang akan kita kerjakan. Misalnya ini. Lalu kita bisa start mapping. Nah, nanti kita harus pilih Rapid Editor, JOSM atau AD Editor. Karena kita ingin melihat machine learning, kita bisa pilih Rapid Editor. Maaf, terjadi kelemotan. Masih mengakses ya teman-teman, tunggu sebentar. Kalau untuk rapid itu kita harus zoom benar-benar agar dia tampak. Kalau dari jauh dia nggak akan tampak warna ungu magentanya ini. Nah, kita harus zoom benar-benar agar dia muncul seperti ini. Nah, kita bisa memilih jalan. Kayak misalnya ada shortcut, itu ada huruf A untuk memilih prediksi jalan. Misalnya kita mau pilih ini. Menurut kita jalan apa bukan? Tapi kan udah ketutupan garis magentanya. Kita bisa gunakan Shift R. Oh benar ini jalan. Agar garis magentanya hilang sebentar dan kita bisa melihat citra aslinya gitu untuk memastikan. Nah itu kita bisa munculkan lagi dengan Shift R kembali. Nah kalau misalnya sudah pasti, sudah jelas, kita yakin bahwa itu adalah jalan, kita bisa pencet huruf A. Nanti otomatis akan menjadi warna putih dan otomatis terdigitasi, dan ini udah terprediksi juga itu adalah residential road. Seperti itu. Nah, zaman dahulu ketika, nggak dahulu banget sih, maksudnya ketika 2018-2019 itu ketika machine learning belum banyak belajar istilahnya ya kan, namanya juga machine learning, banyak sekali salah prediksi. Jadi seperti pematang sawah yang seperti ini itu juga dibaca jalan. Jadi banyak sekali yang harus kita hapus. Sedangkan sekarang bisa dilihat bahwa hanya jalan-jalan besar ini yang mungkin hanya penghubung antar pemukiman yang terdigitasi, terbaca oleh mesin learning. Nah, ini kita tinggal pilih saja jalan-jalan mana yang mau kita masukkan ke dalam peta. Seperti ini. Dan kita bisa mengubah ini klasifikasinya di sebelah kiri ini. Ada secondary road, ada residential road. Dan sebenarnya hampir sama juga dengan ID editor, hanya mereka menambahkan fitur-fitur untuk machine learning. Nanti kalau udah, kita bisa save. Atau di sini, ini ada validasinya juga. Nah, di sini tuh ada, nah, your edit looks fine. Kalau ada masalah, biasanya juga akan tampil di sini dan kita bisa benerin gitu.
Nah, misalnya ini, disconnected from all the roads. Dia karena tidak terhubung dengan jalan manapun. Tapi kalau kita lihat samping-sampingnya sebenarnya ada jalan. Mungkin kita lihat di peta di taskinya, karena belum dipetakan, jadi mungkin belum terbaca. Jadi itu bisa kita abaikan saja, karena mungkin kita akan berprasangka bahwa nanti yang mendapat tasking sebelahnya akan memetakan, jadi jalan itu akan terhubung. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau udah selesai, bisa kita save. Gitu. Nanti kalau udah di-upload, dan akan otomatis ada di OSM juga. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa mark task as done, atau misalnya kayak tadi, karena saya hanya mencontohkan, belum, saya akan pause mapping. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apabila teman-teman mau mencoba, boleh banget ini pakai yang Task Indonesia Hot OSM, yang project 124. Apabila ingin mencoba, sekarang boleh, atau kalau tidak, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah konklusinya ya. Pada akhirnya, AI itu kan membantu kita ya, namanya juga robot yang diarahkan untuk berpikir dan berperilaku seperti manusia. Tapi sejauh ini untuk membantu, bukan untuk menggantikan manusia. Jadi plusnya itu menurut kami, bisa dapat mendeteksi pola jaringan jalan, lalu dapat pula menghemat waktu dalam digitasi seperti yang mapping comparison yang saya jelaskan tadi, dan juga efisiensi tanpa mengurangi kualitas data. Dan juga plugin Map with AI itu sudah mulai bisa digunakan di JOSM, sehingga komunitas lokal bisa memiliki banyak pilihan. Lalu ada data AI. Data AI itu ada minusnya juga, itu dia itu tidak terupdate secara otomatis setiap saat. Jadi hanya dapat dilakukan oleh teknik engineering pada periode tertentu. Terus kesalahan interpretasi AI pada objek yang tidak seharusnya, seperti tadi jalur sungai atau pematang sawah juga dibaca sebagai jalan. Lalu kualitas data sangat bergantung pada citra yang dipakai. Kalau citranya gelap dikit aja itu juga udah tidak terbaca begitu. Tapi menurut saya pada akhirnya AI itu dan machine learning itu menjadi satu kesatuan proses dengan proses pemetaan. Jadi kita bisa saling melengkapi gitu. Walaupun ada minusnya, kita sebagai manusia juga harus melengkapi karena pemetaan juga belum bisa sepenuhnya dilakukan oleh robot gitu. MC. Terima kasih untuk Tias dan Kiki atas penjelasan materi yang sangat menarik, terutama terhadap pemanfaatan AI dalam pemetaan. Jadi memang makin kesini teknologi makin berkembang ya. Jadi bahkan untuk pemetaan pun sekarang udah bisa digitasi otomatis gitu. Jadi apalagi yang tersisa buat manusia ini kalau digit pun sendiri bisa dilakukan oleh komputer. Cuman memang tadi sudah dijelaskan juga bahwa dalam konteks pemetaan AI itu sendiri tidak bisa bekerja sendiri. Jadi AI itu tetap kayak kita, makhluk sosial ya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh AI itu tidak serta-merta bisa langsung dimanfaatkan karena butuh sentuhan dari manusia yang dianugerahkan otak dan pikiran serta kemampuan untuk mengenal daerahnya, sehingga data-data yang dihasilkan bisa divalidasi sehingga bisa menghasilkan data kualitas yang lebih baik. Memudahkan iya, tetapi menyelesaikan pekerjaan saya rasa belum dan tidak akan pernah kalau saya pribadi melihatnya. Terima kasih atas materi yang sangat menarik dari Mbak Tias dan Mbak Kiki. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul ya.
Coba saya bahas satu persatu ya. Teman-teman juga nanti bisa kalau mau langsung bertanya setelah kami bahas yang lain, atau bisa juga bertanya di sini. Kalau memang malu-malu untuk mengeluarkan suaranya. Yang pertama mungkin dari Iknaul, apakah ada angka akurasi atau false positif dari raw detection untuk jalan di residential area yang cukup padat? Mungkin dari Tias atau Kiki bisa langsung merespon. Atau dari teman-teman yang lain? Bisa bantu jawab, Mas? Bisa dong. Kalau saya sudah bilang silahkan ya, bisa dong. Ya. Jadi pertanyaan dari Iknaul itu apakah ada angka akurasi atau false positif dari yang tadi dibahas sama Tias itu? Jadi untuk pertanyaan ini sebenarnya itu masuk ke back-end developer ya. Jadi untuk kita kan sebagai end user, kita nggak tahu apa yang dikerjakan sama developer yang di fase back-end-nya. Jadi untuk angka sendiri, kami tidak punya angka yang pasti. Itu adalah bagian dari back-end developer untuk mengeluarkan gimana sih dia bikin ngitung formulanya untuk mencari angka akurasinya itu gimana. Jadi jawabannya tidak ada. Mas Anjar, ini Mas Anjar kan ya? Oh iya, mohon maaf Mas, ya Anjar. Ya, tapi berdasarkan pengalaman teman-teman nih, kira-kira hasil data jalan yang dihasilkan di daerah residensial itu apakah cukup bagus atau memang ketika dihasilkan itu justru membenarkannya lebih lama gitu? Bagaimana? Apa ada sedikit tambahan mungkin? Boleh bantu jawab Mas sebagai. Iya. Nah, kalau saya sebagai penggunanya juga, kalau kayak tadi semakin kesini jujur semakin bagus. Kayak yang tadi saya jelaskan, dulu sering banget pematang sawah itu terdeteksi. Tapi kalau untuk pemukiman padat sudah lumayan bisa terbaca juga, karena yang tadi kan saya contohkan juga pemukiman padat ya. Walaupun kanan kirinya sungai, itu juga udah terbaca hampir semuanya gitu. Kita hanya tinggal menambahkan sedikit. Oke, sip. Jadi untuk Mas Iknaul, nanti mungkin kalau mau angka, bisa kontak kita terpisah, nanti biar kita hubungkan dengan developernya kalau memang tertarik untuk mengeksplor ini ya. Oke, yang kedua dari Agri. Apakah fitur yang telah diedit di Map with AI secara otomatis akan mengubah peta OSM? Wah. Gimana jawabannya? Karena kita live gitu istilahnya, ketika kita save itu otomatis juga akan, kalau mengubah itu maksudnya mengupdate ya jadinya langsung ada juga gitu. Kalau karena kata mengubah kan kayak istilahnya kita ngubah banyak gitu ya, tapi maksudnya kan kita mengupdate ya, jadi otomatis udah langsung terupdate juga di OSM. Mungkin bahasanya diganti mengupdate gitu. Jadi Mbak Tias, kalau misalkan nanti di Map with AI itu Mbak Tias melakukan perubahan, misalkan menambahkan data jalan, berarti di peta OpenStreetMap-nya juga otomatis sudah terupdate gitu ya, kalau sudah diupload. Iya, datanya. Kalau udah diupload ya di save, benar. Ya akan berubah kan kalau udah. Ya, setelah adanya validasi dari manusia, dari human yang komunitas lokal yang mengetahui jalan itu, setelah divalidasi baru dia bisa muncul di OSM gitu. Oke, itu jawabannya untuk Mbak Agre. Semoga terpuaskan. Kalau belum tolong japri aja ke Mbak Tias atau Mbak Kiki, ganggu saja sampai Mbak Agri puas. Ya, karena mereka akan berusaha menjawab itu. Oke, next. Dari tanpa nama. Apakah fitur AI ini cocok untuk pemula ataupun expert mapper? Wah, bagaimana nih? Mbak Tias atau Mbak Kiki ada respon? Cocok untuk semua kalangan, saya pikir. Untuk pemula juga dengan yang disampaikan Mbak Tias tadi, yang dipraktekkan Mbak Tias tadi itu cukup mudah menurut saya untuk melakukan pemetaan untuk pemula gitu. Untuk expertnya gimana? Mungkin kalau expert itu
Ya, kalau pemula mungkin hanya mendigitasi ya, tapi kalau udah expert mapper itu mungkin kayak udah bisa benar-benar mengklasifikasikan jalannya aja sekalian. Saya tahu mana yang jalan provinsi, mungkin seperti itu udah masuk expert kali ya. Jadi udah bisa mengubah dari ML menjadi data OSM, lalu bisa mengklasifikasikannya langsung gitu. Menurut saya untuk expert mapper seperti itu. Tapi kalau untuk pemula pun tidak apa-apa gitu. Oke. Jadi cukup jelas bahwasanya mempermudah dalam konteks tertentu dan hal yang berbeda ya. Kalau untuk pemula tuh ya mungkin mudah untuk dipakai, digunakan, meringankan beban mereka juga untuk digitasi yang terlalu banyak. Tapi untuk expert mapper kemudahannya itu bisa lebih kayak membantu mereka untuk melakukan klasifikasi yang lebih lanjut gitu atau melakukan validasi yang lebih jauh terhadap data-data yang dihasilkan. Oke. Mas atau Mbak tanpa nama, semoga ini bisa memuaskan. Saya nggak tahu ini yang nanya cowok atau cewek, makanya saya bilang Mas atau Mbak. Misterius ya. Kemudian next dari Mbak Ningsi Tasri. Saya nggak lihat tadi ketutup kotak. Oh ya, izin bertanya. Apakah yang dimaksud prediksi tadi sama prinsipnya dengan interpretasi citra? Selanjutnya, gimana pengujian dan tingkat akurasi pemetaan menggunakan AI? Terima kasih. Silakan. Ya, bantu ya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat kurang lebih benar sama kayak prinsipnya itu sama kayak interpretasi citra, cuma yang interpretasi citranya adalah AI. Jadi kalau kita tahu mungkin yang tahu ArcGIS tahu image classification, mungkin tahu analisis itu, jadi dia analisis warna-warna di citra, yang mana yang kira-kira cocok sama jalan itu bakal dia pelajari, diulang-ulang berkali-kali sampai tepat hanya jalan yang akan dia ekstrak untuk dijadikan AI di interface-nya kita sebagai pemakai. Kalau untuk pengujian dan tingkat akurasi pemetaan, ini sekali lagi masih kerjaannya back-end developer, entah di mana programming mereka itu untuk menguji akurasinya gimana. Yang jelas kita sebagai front-end, sebagai end user, bukan front-end ya, kalau front-end visualisasi. Kalau end user, kita hanya melihat apakah jalan itu nggak terlalu offset dari citra, jalannya itu beneran. Kadang-kadang juga AI-nya itu masih ada jalan dia generate tapi sungai. Nah itu kan berarti machine learning itu masih dalam proses mempelajari warna-warna pada citra. Jadi jawabannya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Anjar atas penjelasannya. Maningsi Tasri semoga memuaskan. Kalau enggak bisa langsung tanya lagi ke Mas Anjar. Dia available sampai malam juga, ditanya-tanya terus. Kemudian dari Momok Android, ini bukan pertanyaan, ini permintaan. Apakah materinya bisa di-share? Insya Allah bisa, karena tadi kita juga udah ngasih link ya untuk download. Untuk Momok Android, wah serem banget. Mungkin iPhone ini ya, karena dia Momok Android. Tapi saya nggak tahu juga sih. Next, untuk dari pertanyaan Sawung Grana. Di GitHub Rapid ID, saya belum menemukan dokumentasinya. Apakah ada dokumentasi ya untuk developer pengembang di sini maksudnya? Developer. Di mana bisa menemukan dokumentasi terkait Rapid? Ada yang bisa jawab, teman-teman? Ya, siapa yang menjawabnya? Kamu aja deh, jangan nggak apa. Silahkan aja, jangan berebut. Kalau untuk dokumentasinya, Facebook sendiri secara terbuka hanya dia share sama komunitas OSM hanya sebatas kita sebagai pengguna. Jadi belum terbuka untuk kita ikut mengembangkan Rapid ini ya. Jadi dia kalau bakal terbuka, jadi nantinya ya semacam bukan dari Facebook lagi. Facebook sendiri kan private ya. Ntar kita OSM open gitu. Jadi kebanyakan kalau dari OSM itu terbuka, sama-sama dikembangkan OSM, JOSM, apalagi banyak ID editor yang awal. Tapi kalau Rapid ini itu murni developernya dari Facebook, jadi private, kita tidak ada lisensi untuk ikut mengembangkan Rapid. Jadi wajar saja kalau nggak ditemukan di GitHub. Mungkin kalau mau tahu lebih banyak gimana fase awal dia publikasikan Rapid ini, bisa cek di YouTube-nya OSM Indonesia di situ, atau di SOTM. Biasanya ketik aja SOTM,
Facebook Rapid, nanti di situ ada penjelasan mereka pas pertama kali launching di SLTM Jepang kalau nggak salah. Atau mungkin kalau mau, oh itu sudah ada. Kalau mau belajar lebih dalam mengenai Rapid ini, ada sedikit tutorialnya, cara penggunaan di Rapid ini. Gitu. Sudah ada. Tadi dilihat di situ. Kemudian nanti mungkin Mbak Saung Grananya bisa juga langsung kontak developernya kalau memang ingin tahu lebih deep soal pemanfaatan pemetaan di Rapid ID ini. Dari tanpa nama lagi, Anonymous, apakah jika ingin berkembang atau terjun di teknologi ini dibutuhkan modal coding? Jika ya, B, bahasa pemrograman apa yang dipakai? Bahasa pemrograman jelas ya, kebanyakan mapping itu pakai Python ya. Kalau untuk backend-nya, kalau front-end ya jelas, kalau front-end kan HTML, CSS, CSS, JavaScript. Tapi kalau untuk backend kebanyakan OS itu dari Python, belum nemu sih yang selain Python kayak PHP dan lain sebagainya. Jadi kalau mau expert di bidang mapping, belajar Python aja. Jadi Python ya, Bular. Jadi memang karena Python juga adalah bahasa pemrograman yang free and open dan banyak dipakai di aplikasi free and open source, ya memang sangat disarankan untuk bisa mempelajari atau mendalami bahasa tersebut lebih dalam lagi. Gitu. Next question, apakah Map with AI sudah support mapping bangunan? Mungkin bisa, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, cuman mungkin bisa dipertegas lagi dari Mbak Tias atau Mbak Kiki. Iya, belum ya. Kalau untuk Map with AI itu kan tadi penyediaannya kan Facebook ya, sedangkan Facebook hanya memetakan jalan. Kalau bangunan tadi bisa dilihat di materi itu adalah hanya Microsoft dan Esri gitu. Tapi kalau yang di Esri, yang di USA itu juga udah bisa. Ada sih kebaca di Rapid. Ada kok kebaca di Rapid. Cuman kalau Map with AI itu kan sebuah plugin di JOSM ya. Nah itu belum ada gitu. Ya. Oke, jadi itu jawabannya tanpa nama. Terus selanjutnya, ini respon ini. Tadinya saya pikir Rapid sifatnya open source. Memang ini dikembangkan oleh Facebook untuk OSM. Mungkin dari Mbak Tia sama Mbak Kiki boleh ditambahkan kayak gitu-gitu tambahannya penjelasannya. Jadi iya open source. Tadi kayak tadi keskip buat ngasih contoh yang tasking Indonesia sih. Tadi saya mencari contoh yang Vietnam karena belum dipetakan, sedangkan Indonesia karena udah 99% dipetakan, untuk mencari yang machine learning-nya itu sangat susah gitu, hanya 1-2. Tapi kalau misalnya buka tasking yang tadi ada di chat itu, bisa kalian pilih, mencoba untuk memetakan, nanti pilih pilihan Rapid. Nah, itu nanti cari aja, tapi emang agak susah di grid-grid itu karena sudah 99% Indonesia dipetakan, tapi open source juga kok kita. Oke. Kalau mau coba nggak apa-apa yang di chat tadi, tasking 124. Ya, terima kasih Mbak Tias. Tanpa nama. Untuk wilayah Indonesia sudah terpetakan lebih dari 90% dengan Rapid ID, katanya tadi disebutkan di awal sesi. Nah, untuk dapat berkontribusi, komunitas lokal dapat berkontribusi, apakah memang diperlukan untuk verifikasi data saja atau bagaimana ini? Peran-peran orang-orang di wilayah gitu, gimana? Kalau menurut saya kalau udah punya akun OpenStreetMap, langsung saja petakan tadi, langsung
Jadi nggak perlu verifikasi data sepertinya. Kalau ingin hanya mencoba rapid ya dan ikut berkontribusi, tadi coba aja silakan pemetaan yang kita screen 124 itu juga untuk pemetaan bencana dan itu sudah tersedia dengan rapid. Tapi apabila ada suatu wilayah yang belum ingin dipetakan tapi belum ada pilihan rapid, itu bisa menghubungi manajer taskingnya untuk ditambahkan opsi rapid begitu. Semoga bisa menjawab. Momok Android, bagaimana cara menambahkan hasil pemetaan OSM ini pada aplikasi GIS? Wah, bagaimana nih? Ada yang ingin menambahkan jawaban ini dari teman-teman OSM Indonesia? Halo? Kalau yang umum bisa buka Overpass, download data OSM-nya dalam bentuk shape file, nanti bisa langsung dimasukkan ke aplikasi GIS kayak QGIS atau ArcGIS. Jadi harus biasanya kalau di Overpass itu ada macam-macam ekstensinya, ada GeoJSON, shapefile, GPS dan lain sebagainya. Bisa pilih salah satu aja terus masukkan ke GIS untuk di import. Oke. Jadi sebetulnya untuk tahu cara yang detailnya memang perlu webinar sendiri kali ya. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi buat kita nih buat bikin webinar lebih ke pemanfaatan data OSM ke aplikasi GIS. Dan bisa juga kerjasama nanti sama komunitas QGIS Indonesia. Di sini ada beberapa rekan-rekan dari QGIS Indonesia yang kami tahu mungkin juga bisa jadi inspirasi. Next, kenapa rapid ini tidak semua jalan dipetakan? Contoh, tadi di jalan pematang sawah. Sebenarnya jalan pematang sawah yang agak lebar pun biasanya digunakan sebagai jalan penghubung loh. Nah, kalau yang tadi saya lihat sih, jalan-jalan besarnya juga sudah ya. Cuman kan kalau yang dulu banget, awal 2018-2019 itu benar-benar per garis sawah itu benar-benar dipetakan juga terbaca oleh Revit. Cuman mungkin karena kita menghubungi pihak developer bahwa ini sawah kok semakin lebih lamaan ngehapusnya daripada kita memetakan gitu kan. Karena benar-benar misalnya kita ketemu sawah itu banyakkan garis jalan yang ada di sawah daripada yang beneran di pemukiman gitu. Itu udah sangat membantu sih, kan kayak seperti yang tadi saya bilang, tujuannya untuk membantu kita ya. Jadi kalau misalnya kita melihat hal yang lain yang perlu dipetakan, bisa kita tambahkan. Tapi menurut saya sih, Rapidnya sudah sangat membantu untuk melihat jalan-jalan penghubung antar wilayah desa gitu. Ya, menambahkan bahwa jalan pematang sawah tidak semuanya bisa dilalui oleh manusia gitu. Jadi data yang digit atau yang terdeteksi oleh AI yang kemungkinan hanya bisa dilalui oleh orang atau manusia gitu. Oke, ini kita lihat Mbak Tri udah berapa pertanyaan, sisa berapa pertanyaan ini? Karena waktu juga sudah 3:10. Saya takutnya teman-teman juga ada kegiatan lain. Berapa? Sisa 6 lagi. Sisa 6. Ya, mungkin kita pilih salah satu Oke, lagi. kita mau habiskan ini? Oke, coba saya lihat pertanyaannya. Ya. Coba cek. Awas, kotak hitamnya masih ada nih di layar saya. Kok nggak hilang? Nah, coba ke bawah. Ke bawah. Terus saya rasa ada 2 pertanyaan yang agak mirip-mirip. Mungkin itu yang akan kita coba masukkan dulu. Terakhir ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ke kami melalui akun media sosial kami yang telah ada di latar belakang saya yang sebelah sini nih. Kalau bisa kebaca. Nah, nanti juga bisa di-share di chat oleh teman-teman OSM Indonesia. Bisa bertanya juga ke situ kalau memang belum dijawab. Nah, yang terakhir adalah begini. Apakah intinya AI ini
sudah menggunakan citra satelit yang terortorektifikasi gitu, sehingga hasilnya juga sudah akurat secara posisi gitu, atau bagaimana gitu dari teman-teman OSM, Mbak Tias, Mbak Kiki, pengalamannya citra yang digunakan tuh kayak gimana sih? Apakah sudah di ortorektifikasi juga atau bagaimana? Ini ada yang bisa jawab untuk citra yang digunakan dan bagaimana mengatasinya jika belum gitu, teman-teman? Sejauh ini yang kita tahu si Rapid ini hanya menggunakan citra maksar. Untuk dia sudah terortorektifikasi atau belum, kurang tahu ya, karena maksar ini kayak sudah dilanggan langsung oleh developer untuk menampilkan data AI ini. Gitu. Mungkin ada teman yang mau menambahkan. Oke, jadi menurut Mbak Kiki sejauh ini memang belum ada keterangan apakah udah real ortorektifikasi, tetapi memang dalam kegiatan yang Mbak Kiki dan teman-teman lakukan itu memang harus menggunakan maksar ya dari pihak Rapid ID-nya. Betul. Oke, saya rasa cukup sekian. Kalau memang belum menjawab pertanyaan, mungkin bisa seperti yang saya bilang, bisa mengunjungi halaman media sosial kami yang tertera di belakang saya ini, bisa kunjungi via email atau via Instagram, Twitter, atau yang lain-lain. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah hadir di webinar kali ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri Mbak Kiki, Mbak Tias untuk presentasi yang sangat menarik. Insya Allah bulan depan kita akan ada webinar lagi dari OpenStreetMap Indonesia. Kemudian nanti juga kita kayaknya akan ada kolaborasi dengan QGIS ID bulan ini. Tapi pengumuman resminya tunggu dari mereka saja terkait pemanfaatan sesuatu yang terkait OSM di QGIS. Nah, kami harapkan memang webinar yang kami hadirkan untuk bulan-bulan berikutnya akan dengan tema-tema yang berbeda dan tetap tema-tema yang menarik sehingga OpenStreetMap bisa lebih dikenal oleh teman-teman, kemudian manfaatnya juga bisa lebih dirasakan. Ya, terima kasih dan mohon maaf kalau dalam acara ini ada kekurangan dari kami selaku penyelenggara. Saya sebagai moderator ada yang salah-salah kata atau salah-salah keperlakuan segala macam, saya juga mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di webinar OSM Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan jaga kesehatan. Salam pemetaan.